Oke, salam kicau mania. Teman-teman kicau mania, kita kembali lagi. Ya lah, ini kita datang di peternakan Cadawam yang sebelumnya sudah saya sebut ya namanya, di peternakan AGS The Farm. Nah, inilah ya lah, saya bilang suhunya ekor panjang di sini. Nggak ada lagi suhunya ekor panjang selain Cadawam punya. Oke, Cadawam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Cadawam. Ya. Ini teman-teman kicau mania mungkin ada sedikit kita harus tip and trick ya supaya kita bisa untuk penangkaran ekor panjang ini ya awal mulanya seperti apa ya, mungkin ntar Cadawam cerita sedikit lah ya untuk teman-teman di kicau mania. Yang pertama ya kita awal mula ekor panjang itu Cadawam tahun berapa? Ya, terima kasih Cak Gus sudah mampir ke farm kita di sini di Bekasi ya. Oh, RWS ya? RWS. Cuman sedikit saya koreksi ini ya, saya bukan suhu. Artinya masih banyak suhu-suhu yang lain yang mungkin lebih dari saya gitu ya. Tapi kalau ekor panjang itu kalau kita melihat asal muasal saya mulai menyukai burung ekor panjang itu tahun 2014 ya. Mungkin pada tahun itu belum banyak seperti sekarang ya, belum seperti sekarang. Mungkin ada beberapa kawan yang dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Cilacap, Kalongan ataupun Semarang ya. Itu mungkin ada juga ada ya, sudah ya segelintir orang ya. Saya bilang ada, tapi segelintir orang yang memang memulai mencintai ekor panjang. Karena apa? Karena memang saya pribadi melihatnya lebih eksotik, lebih unik ya. Satu unik, kedua eksotik daripada burung-burung yang ada. Tapi semua murai bagus. Bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi saya mencintai karena itu. Jadi dulu sangat susah untuk memiliki ekor panjang. Dulu sangat tidak semudah sekarang untuk mendapatkan ekor panjang ya. Walaupun materi yang sekarang mungkin lebih bagus daripada dulu karena emang sudah berdegenerasi gitu ya, berdegenerasi. Upgrade ya. Betul. Dulu kalau kita pingin ekor panjang yang karena memang harganya sangat fantastik saat itu, jadi tidak semua orang bukan mampu secara finansial, tapi tidak semua orang mampu secara niat untuk memboyong atau membeli indukan panjang. Jadi ada beberapa teman kita harus sampai patungan ya. Sayang karena satu mungkin karena harganya mahal, yang kedua mungkin karena gamblingnya kurang berani, sehingga apakah ini bisa dibilang menghasilkan atau tidak. Jadi mau nggak mau ya untuk lebih ekonomisnya kita patungan. Dulu begitu, tidak seperti sekarang mungkin yang memang beda generasi ya. Tapi kalau kita ngomong generasi yang lama itu sangat agak susah untuk melihat ekor panjang. Ya bersyukurlah sekarang sudah mulai ekor panjang banyak ya pecintanya. Seperti kita itu. Ekor panjang di Indonesia berarti sudah mulai banyak sekarang. Di Indonesia sudah mulai banyak ya. Banyak. Cuman materinya ya tidak sebanyak yang ada di RWS. Enggak juga. Jadi kalau dulu saya atau RWS itu memulai dari beberapa ekor bertahap. Dulu RWS itu memulai dari tahun 2014. Secara pribadi karena saya ingin memiliki ekor panjang, cari kesana kemari tidak mendapatkan yang kita harapkan, atau mungkin juga tidak mendapatkan hibahan dari teman-teman. Akhirnya mau nggak mau kita harus terbang sendiri ke Singapura untuk melakukan itu. Bakal aja. Singapura ya? Ya, tahun 2014. 2014 itu kita ke sana karena kita pingin, akhirnya memberanikan diri ke sana.
Waktu itu kita ambil ya trotolan ke peternak mungkin yang bisa dibilang senior di sana, yaitu Oke, stop dulu sampai situ. Nah, tahun 2014, nah, mulai berapa pasang nih yang RWS ambil ke Singapura? jadi Terahnya ntar kita bicara kita habis. oke. Ke 2014 agak sedikit berani gitu ya. Jadi kita ambil 1 ekor waktu itu. 1 ekor. 1 ekor dari salah satu senior di Singapura. Karena memang pengen mulai setelah mendapatkan itu juga tidak mudah sebenarnya, karena emang Butuh proses ya berarti ya. proses yang agak rumit, karena emang bisa dibilang saat itu izin dan transportasi untuk masuk Indonesia kan memang belum pernah ada. Jadi ya kita harus memang agak sedikit kucing-kucingan untuk mendapatkan itu. Tapi ya yang penting niat kita berani datang ke sana, berjumpa pada salah satu seniornya dengan segala risiko. Bahkan salah satunya kita itu datang ke sana untuk masuk ke bird farmnya saja ini ya. Mungkin karena itu memang satu rahasia dapur mereka. Kita semacam beli tiket masuk ke sana. Saya pribadi ya, walaupun ada beberapa teman yang memang mengantar sana, itu saya harus mengeluarkan sedikit dana untuk bisa masuk ke farmnya. Memang ya itu sah-sah saja ya, karena memang setelah ke sana kita dapat ilmu banyak yang diberikan salah satu senior di sana, memang seperti itu. Itu tahun 2015. Selanjutnya setelah sudah masuk ke Indonesia, kita mulai rawat dan besarkan. Ternyata kecintaan ekor panjang tidak berhenti. Jadi pengen menggali lagi. Jadi 1 kita tambah 2, kita tambah 3, kita 4. Tentunya dengan beberapa senior yang lain ya. Tidak cukup 1 sumber, ada beberapa sumber yang memang ya masternya sana kita sempat datangin untuk mendapatkan materi-materi itu. Ya. Oke. Teman-teman Kicauania, ini sudah ada sedikit cerita singkat ya dari Cadawam mengenai ekor panjang. Ya. Cuman saya masih penasaran nih teman-teman Kicauania. Pertama kali Cadawam itu ambil di Singapura itu panjangnya berapa Cadawam? Kalau secara pribadi waktu itu kan masih kecil, masih trotolan, kemudian nambah lagi pastol itu semenjak ada 30, 33, bahkan yang saya ceritain tadi kita berpatungan mendapatkan itu kan sampai 38 waktu itu ya. 38 cm Kicauania. Waktu itu karena memang harganya fantastis, karena kita punya komunitas yang sama-sama ingin mendapatkan itu ya, kita akhirnya patungan itu yang 38 itu. Tapi secara pribadi saya mendatang juga indukan-indukan yang 33 cm itu kita datangkan juga dari beberapa senior di sana. Berarti kombinasi Betul. ekor panjang. Ya Kicauania, mungkin ntar kita akan ngobrol lagi sama Cadawam. Tapi saya masih penasaran nih, di Cadawam ini ya, itu ada berapa burung ekor panjang yang dia ambil dari Singapura. Terahnya itu mungkin Cadawam akan sampaikan ya gak? Yang saya tahu ya gak? Hanya berapa nih, kayak SI, Alpha. Nah mungkin Cadawam akan cerita sedikit mengenai terah ekor panjang dari Singapura ini teman-teman. Silakan Cadawam. Tadi ya. Di sini ya. Jadi awalnya saya mengambil atau mendatangi farmnya Alan Pang ya. Okay. Itu kita ambil trotolan. Itu mungkin juga beberapa Kicauania juga tahu bahwa saya punya burung yang namanya HK. HK itu dari Alan Pang. HK itu Alan Pang yang mungkin nomor tua sekali, 214 itu ya. Kemudian di Alan Pang itu ada juga saya ambil TR
Oke, TR itu 308 kalau nggak salah ya. 8. Kemudian dari DDS sama Michael juga ada JL itu dari kawan kita juga, Jeffrey Low ya. Salah satunya adalah terahnya Alfa di sana, kemudian masuk ke sini saya beli sepasang gitu ya. Kita namanya SI sama Jelo itu betina sama SI itu dua-duanya adalah terahnya Alfa yang dikalikan sama Killer. Itu storynya agak rumit tapi Oke, itu historinya agak panjang ya. Panjang tapi simple bagus aja, ya, itu bagus. Jadi terah Alfa sama The Killer kita punya, kemudian dari Jeffrey kita punya Om Jeffrey ya. Kalau saya manggil Bro Jeffrey kadang-kadang, karena emang semua biasa, kawan, kita kawan semua sana. Kita ambil 3 ekor trotoan waktu itu yang di Bro Jeffrey kalau nggak salah. Ya begitulah kira-kira yang ada di tempat kita. Oke Kicau Mania ya. Kita udah menggali ya sedikit Bepamnya Cadawam, RWS Bepam. Dia ada di Duta, di Bekasi. Ada beberapa terah ekor panjang memang ya. Dia bilang eksotik teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan takut ya lah, untuk breeding ekor panjang mungkin ya lah, pasti semua akan butuh proses. Oke, sampai ketemu lagi Kicau Mania. Salam Kicau Mania. Kita akan minta tips sedikit ya dari Cadawam mengenai gimana sih cara breeding yang benar, ya gak? Vitamin-vitaminnya apa aja yang dipakai di RWS ini, ya gak? Untuk stabil supaya ya telur netes, nggak ada telur jong lah ibaratkan. Kita ngobrol sedikit ya sama Cadawam, apa aja sih kuncinya keberhasilan dia, ya gak? Selain proses perjalanan ekor panjangnya. Oke Cadawam. Ya, terima kasih Agus. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa saya mulai berternak burung itu tahun 2014 ya. 2014 sampai 2015 itu bisa dibilang saya belum mendapatkan hasil apa-apa gitu kan. Berarti ada zong ya, ada proses juga ya. Prosesnya banyak sekali dan memang panjang karena kita nggak tahu atau karena memang tidak ada yang mau ngasih tahu. Jadi sambil perjalanannya kita berkunjung ke teman-teman baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, akhirnya kita ada sedikit ilmu yang memang sedikit tapi besar aslinya bahwa sebenarnya proses untuk apapun itu namanya burung breeding terutama cukup dikembalikan ke alam saja sebenarnya. Apa itu maksudnya ya? Apa yang didapat burung itu di alam, terutama tentang keseimbangan nutrisi, ya, termasuk dan kelengkapannya. Lengkap saja tidak cukup kalau belum seimbang. Jadi memang nutrisi yang di alam itulah yang harus kita contoh sebenarnya apa yang didapatkan. Tentu kita akan mengadopsi beberapa pakar yang memang melakukan penelitian ya, bahwa nutrisi yang dibutuhkan untuk breeding terutama itu memang harus lengkap dan seimbang seperti apa yang didapat dia di alam. Nah itu kuncinya sebenarnya bagi kita RWS ya. Jadi dengan mengadopsi statement itu, akhirnya kita menggunakan beberapa suplemen yang memang sudah dilakukan uji coba lebih dari 20 tahun bagi pakar-pakar burung. Dalam hal ini segi nutrisi burung ya. Jadi tidak cuma manusia saja yang mendapatkan nutrisi, tapi burung pun sesama makhluk hidup harus mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Itu patokan kami. Nah muncullah kita mengambil satu produk yang kita ambil dari UK di luar sana yang memang
kita percaya sudah melakukan penelitian berpuluh tahun sehingga berani melakukan itu, karena memang ini untuk momongan kita ya, momongan yang memang kesayangan kita. Tidak boleh pelit dengan momongan. Jadi kita berikan terbaik, lengkap dan seimbang. Supaya apa? Supaya mereka juga memberikan yang kita maui. Ya kalau kita pelit ya jangan harap mereka loyal dengan kita gitu kan. Bisa akan banyak masalah dengan breeding nanti gitu. Kalau memang nutrisi yang kita berikan tidak seperti yang didapatkan mereka, atau intinya mendekati yang mereka dapatkan dari alam. Ini situ. Dan produk yang kita ambil adalah kita ambil dari UK yang kita sebut Easybet ya. Easybet ya, berarti ya. Itu pun juga sama. Kenapa menggunakan Easybet? Karena emang menganalogikan bahwa kesibukan si juragan-juragan ini akan susah kalau harus mencari lengkap dan seimbang tadi, maka dikemaslah dalam satu bentuk produk yang memudahkan juragan-juragan tadi, pemilik burung untuk merawatnya. Seperti itu. Berarti royal ya? Bukan royal, harus sesuai dengan kebutuhan. Harus dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak boleh icit-icit. Kasih A, nggak boleh. Kasih A kurang B, kasih B kurang C, tidak seperti itu. Jadi harus dilengkapi. Berarti harus stabil intinya ya. Betul. Oke, teman-teman kicau mania, tip ya, kalau kita bilang tip singkat dari Cak Dawam untuk breedingnya di RWS The Farm ini, ya, kita sudah sedikit banyak ya ambil ilmunya dari Cak Dawam. Makanya tadi saya bilang di awal pembukaan ini suhunya AGS sebenarnya teman-teman. Ya, suhunya AGS karena amin. Banyak ilmu yang kita ambil dari RWS ini sendiri, ya, sampai ya AGS The Farm ini breedingnya alhamdulillah lancar. Ya, makanya teman-teman untuk kicau mania, untuk breeding ekor panjang, satu kuncinya kita jangan pelit ya, harus banyak ngopi. Salam kicau mania.